legenda dunia di pinggir lapangan Garuda. Bayangin deh, lu lagi duduk di tribun stadion, terus ngeliat sosok tinggi besar dengan senyum khas Belanda, rambut cepak, dan aura bintang Eropa. Itu bukan mimpi, bro. Itu beneran Patrick Kluivert, legenda Barcelona dan timnas Belanda, sekarang resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Gila nggak tuh? Dari yang biasanya kita cuma lihat dia di layar TV, sekarang dia berdiri di depan bench Garuda. Dia 6 laga, 6 cerita. Sejak Januari 2025, Kluivert udah ngejalanin 6 laga resmi. Dan tiap pertandingan tuh punya cerita sendiri. Lawan Australia kita dibantai 1-5. Memang nyakitin, tapi dari situ kelihatan kalau Kluivert masih butuh waktu ngeracik formula. Terus pas lawan Bahrain kita menang tipis 1-0. Lawan Cina juga 1-0. Fans langsung punya harapan, wih, ini Garuda bisa juga nih ngalahin tim Asia Timur. Tapi begitu ketemu Jepang, boom, kita keok 0-6. Rasanya kayak roller coaster, bro. Naik, turun, muter lagi. Untungnya ada pesta gol lawan Chinese Taipei, 6-0, yang bikin pemain dan fans ketawa lega. Dan terakhir imbang tanpa gol lawan Lebanon. Jadi bener-bener perjalanan penuh drama. Yang Oktober jadi pertaruhan hidup mati. Dan sekarang, semua mata lagi tertuju ke bulan Oktober 2025. Indonesia bakal main di putaran keempat kualifikasi. Piala Dunia 2026. Lawannya, Arab Saudi sama Irak. Ini dua tim yang udah kenyang pengalaman di Piala Dunia. Jadi bukan kaleng-kaleng, bro. Kita harus lawan mereka dengan kepala tegak. Dan sadisnya, cuma juara grup doang yang dapat tiket langsung ke Piala Dunia. Artinya, satu kesalahan aja bisa bikin mimpi kita pecah. Duel super berat di awal. Lo tahu nggak match pertama tanggal 9 Oktober lawan siapa? Arab Saudi, man. Tim yang punya liga super kaya, penuh bintang dunia, bahkan Cristiano Ronaldo sempat main di sana. Jadi ini bukan sekedar pertandingan, ini ujian mental buat pemain kita. 3 hari kemudian, langsung ketemu Irak. Jadi bisa dibayangin, stamina, fokus, dan mental bakal diadu habis-habisan. Kluivert harus pinter banget muter otak buat bikin tim tetap segar. Kluivert nggak sendirian. Tapi tenang, bro. Kluivert nggak sendirian. Dia punya 2 tangan kanan yang sama-sama. Asal Belanda, Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Buat sebagian fans, nama ini mungkin asing, tapi di Belanda, mereka udah lama warawiri di dunia bola. Dan percaya deh, mereka bukan orang sembarangan. Si Profesor Alex Pastoor. Alex Pastoor ini ibarat profesor sepak bola. Karier kepelatihannya panjang banget. Dia mulai dari tim muda AZ Alkmaar, naik jadi asisten di Heerenveen, terus dapat kesempatan jadi pelatih kepala di Excelsior tahun 2009. Dari situ, kariernya muter ke NEC Nijmegen, Slavia Prague, AZ Alkmaar lagi, Sparta Rotterdam, SC Altach di Austria, sampai Almere City. Dan jangan salah, dia pernah bawa Sparta Rotterdam juara kasta kedua. Belanda musim 2015-2016, jadi dia punya pengalaman ngelatih tim yang nggak gede-gede amat, tapi bisa sukses. Itu mirip banget sama tantangan di Indonesia sekarang. Si pekerja senyap Danny Lanzat. Kalau Pastoor profesor, maka Danny Lanzat ini adalah pekerja senyap. Dia dulu temenan sama Kluivert pas main bareng di Ajax Amsterdam. Setelah pensiun tahun 2014, dia lebih banyak kerja sebagai asisten pelatih. Dan justru disitulah kekuatannya. Lanzat tipe orang yang mungkin nggak terlalu sering disorot kamera, tapi punya pengaruh gede buat bikin pemain berkembang. Dia bisa jadi penyeimbang di tim kepelatihan. Kluivert udah lama ngincer dia buat jadi partner. Bahkan pas masih ngelatih Adana Demirspor di Turki tahun 2023, Kluivert udah sempat ngajak dia tapi belum jodoh. Nah sekarang akhirnya kejadian di Indonesia. Chemistry Belanda di tanah Garuda. Jadi kebayangkan kenapa Kluivert langsung milih Pastoor dan Lanzat. Mereka bertiga udah kenal lama, udah tahu gaya main masing-masing, dan punya chemistry kuat. Kluivert bilang sendiri, dia butuh orang yang bisa bikin dia nyaman di pinggir lapangan. Orang yang bisa dia percaya 100%. Dan Pastoor Lanzat jawabannya. Buat Kluivert, ini bukan sekedar kerjaan, tapi proyek bareng teman lama. Di proyek besar di depan mata. Kluivert nyebut ini proyek fantastis. Dia seneng banget akhirnya bisa ngerjain bareng 2 orang yang dia percaya. Bayangin, dari Belanda sampai Indonesia, mereka ngebawa visi yang sama. Bikin timnas Garuda lebih disiplin, lebih terorganisir, dan nggak gampang kendor. Karena jujur aja, kelemahan kita dulu sering ada di fokus. Main bagus 60 menit, sisanya drop. Nah, Kluivert CS pengen ubah itu. Ada ekspektasi fans tinggi banget. Di sisi lain, ekspektasi fans juga gila-gilaan. Semua orang pengen Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kita udah lama banget jadi penonton, pengen banget sekali aja ngelihat merah putih berkibar di panggung terbesar sepak bola. Jadi tekanan ke Kluivert jelas gede banget, tapi disitulah tantangannya.
Apakah dia bisa ngebawa mental Eropa ke pemain kita? Atau malah kewalahan sama kultur bola Asia Tenggara yang kadang ribet? Kisah roller coaster bisa jadi motivasi. Kalau lo lihat 6 pertandingan awal tadi, sebenarnya itu bisa jadi pelajaran. Kalah telak lawan Jepang bisa bikin pemain sadar kalau masih jauh dari level top. Tapi kemenangan tipis lawan China dan Bahrain nunjukin kalau kita bisa ngelawan tim kuat Asia. Pesta gol lawan Chinese, Taipei bikin mental naik. Sedangkan imbang lawan Lebanon ngingetin kita supaya nggak gampang puas. Jadi tiap pertandingan punya makna, bukan sekedar skor di papan. Si Oktober Battle, sejarah atau luka baru. Dan sekarang kita tinggal nunggu Oktober, 2 laga yang bisa jadi sejarah atau malah luka baru. Kalau Indonesia bisa ngalahin Arab Saudi atau Irak, percayalah itu bakal jadi headline dunia. Timnas Indonesia pecundangi raksasa Asia. Tapi kalau kalah, ya itu risiko dan kita harus siap. Yang penting kita lihat dulu apa yang bisa ditawarkan. Kluivert dan 2 asistennya di momen paling penting ini. No, satu kata pantengin. Jadi bro, lu siap nggak lihat Garuda beraksi dengan racikan trio Belanda ini? Gue sih excited banget. Karena buat gue, bukan cuma hasil akhir, tapi proses ini yang bikin seru. Dari kursi penonton, kita bakal ngeliat gimana Kluivert ngejalanin visinya, gimana Pastur ngeracik strategi, dan gimana Lanzaat ngejaga mood pemain. Oktober nanti, jangan sampai ketinggalan karena ini bisa jadi awal sejarah baru. Dan ingat satu kata aja, pantengin.